Pemirsa, seperti apa fenomena puncak supermoon ini selengkapnya akan dipaparkan oleh Vera Bahasuan. Silakan Vera. Baik, terima kasih Alka. Nah, ini tentunya kabar gembira bagi masyarakat Indonesia karena dapat melihat secara langsung fenomena supermoon. Supermoon ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dapat dilihat di layar. Nah, ini dia. Di saat fenomena supermoon terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat terlihat dengan tampak jelas. Kemudian super blood wolf moon ini tidak dapat disaksikan di wilayah Indonesia. Super blood wolf moon ini tampak seperti bulan yang begitu kemerahan. Nah, ini tidak bisa tampak di Indonesia karena memang posisi dari wilayah Indonesia ini tidak sama pada saat terjadinya supermoon yang berada di kawasan Amerika dan juga Eropa. Nah, ini adalah wujud dari super blood wolf moon. Baik, nah sebetulnya bagaimanakah supermoon ini terjadi? Dapat dilihat di sini untuk posisi dari supermoon ataupun bulan purnama yang jaraknya ini sangat berdekatan dengan bumi. Ini adalah wujud dari bumi. Kemudian dapat dilihat jarak antara bumi dan juga bulan yang ada di sekelilingnya ini dapat dilihat. Untuk yang perigi, ada istilah perigi dan juga ada istilah apogee. Untuk perigi, ini adalah artinya menggunakan bahasa Yunani. Para astronom lebih menyukai istilah lunar perigi ketimbang menggunakan istilah supermoon. Karena perigi ini mengambil dari kata peri itu sendiri adalah jarak kedekatan, sedangkan G ini artinya adalah bumi. Dan dapat dilihat di sini untuk jarak terdekat bulan dengan bumi sehingga terjadi fenomena supermoon ini hanya berjarak 363.300 km. Sedangkan untuk jarak terjauh bulan dengan bumi atau yang disebut dengan apogee ini adalah berjarak sekitar 495.500 km. Lalu fenomena dari supermoon ini memang menunjukkan bagaimana kemudahan kita, masyarakat Indonesia, untuk dapat melihat fenomena ini dengan mata telanjang ataupun dengan kasat mata saja. Kita dapat menyaksikan posisi bulan yang sangat terang dan juga lebih besar dari wujud bulan seperti mana biasanya. Untuk kuantitas besarnya ini lebih besar yaitu 14%, sementara untuk dari keterangannya ataupun lebih cemerlang sebanyak 30%. Dan selanjutnya sebetulnya apakah supermoon ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri dapat kita lihat antisipasi yang dapat dilakukan. Ini adalah daftar pesisir terdampak supermoon, yaitu seperti di pesisir utara Kalimantan Barat, kemudian juga Makassar, pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, Cilacap, kemudian juga pesisir utara Jakarta, hingga Tanjung Benoa, Bali. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Baik, artinya memang terjadinya supermoon ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan ketinggian air pasang. Dapat dilihat di sini, ini adalah 1,25 meter hingga 2,5 meter. Ini untuk yang kemungkinan berpotensi terjadi di daerah seperti Selat Malaka, Laut Sawu, Laut Maluku, dan lainnya. Kemudian untuk ketinggian air pasang yang 2,5 meter hingga 4 meter, ini berpotensi terjadi di perairan Barat Aceh, Laut Natuna Utara hingga Kepulauan Wakatobi. Sehingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah sekitar tadi, khususnya wilayah pesisir, dan aktivitas seperti di pelabuhan, kemudian juga di perairan dan juga kelautan, untuk berhati-hati yang terjadi pada tanggal 21 Januari hingga 22 Januari 2019. Fenomena ini dapat Anda saksikan langsung di wilayah Anda masing-masing, namun sangat bergantung terkait dengan cuaca. Apakah saat itu berawan tebal ataukah tidak? Maka jika tidak berawan tebal, Anda dapat menyaksikan fenomena supermoon dari wilayah Anda masing-masing di Indonesia.